Bayangkan saja kalau orang-orang seperti itu nanti muncul sebagai pemimpin, mau jadi apa negeri ini? Bapak ngomongin tentang moral, waktu Bapak korupsi duit kami, korupsi duit rakyat, Bapak mikirkan moral Bapak nggak? Apakah itu bermoral? Bawa agama pula, dilarang agama. Apakah maling duit rakyat itu diperbolehkan agama? Nggak dong, Pak. Kalau Bapak ngomongin tentang moral kayaknya nggak cocok, Pak. Kalau yang lain mungkin ya boleh lah. Nah, kalau masalah kritik itu, Pak, ya memang menurutku berlebihan sih kritik dia. Nah, aku juga nggak mendukung kritik kayak gitu. Tapi setidaknya dia nggak pernah maling duit rakyat kayak Bapak. Coba ngaca, Pak. Atau mungkin Bapak sering ngaca di comberan ya. Pertanyaan saya, terus Anda siapa? Hah? Cuman seorang mantan napi korupsi kok bangga? Hah? Malulah weh, sadar porsi. Lebih ke ngaca gitu, ngaca. Kelakuanmu itu udah cacat di mata seluruh rakyat Republik ini. Bahkan pemerintah punya data, kau tuh koruptor, paham nggak? Dan nggak usah sok-sokan menilai orang lain. Kalau kau sendiri saja belum menjilat, belum dapat jabatan, belum dapat makan. Hah? Menggelikan sekali Pak Idrus Marham yang notabene adalah lulusan koruptor yang pernah terpidana ini berbicara moral kepada Mas Tio, ya, Ketua BEM UGM. Lucu sekali ini ya komentarnya, saudara-saudara. Salam logika. Seorang Tio Ardianto, mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UGM, bisa bikin gerah juru bicara presiden, menteri, mantan jaksa, bahkan seorang wakil ketua umum parpol. Idrus Marham ini bicara tentang moral, nilai dan budaya bangsa, bahkan sopan santun dan ketidakpatutan kepemimpinan, seolah-olah dia itu seorang negarawan. Padahal dia adalah koruptor. Sekali lagi, koruptor. Dia ini yakin bicara tentang moral atau sedang menjilat Pak Prabowo. Buat gua lebih mendukung Tio Ardianto. Bicaranya jelas dan tegas. Dan dia itu jujur berkata sebenarnya. Daripada orang yang ngomong sopan, menjunjung budaya bangsa, tetapi koruptor. Emang budaya adat timur itu apa sih, Pak? Dulu iya sih, gotong royong. Kalau sekarang gua nggak ngerti adat budaya timur yang kita junjung tuh apa. Jujur gua jijik ya dengar pelajaran moral dari seorang koruptor. Ada hal yang selalu menarik sekaligus menggelikan. Di dalam politik Indonesia, mereka yang paling gagal menjaga amanah publik seringkali justru paling lantang berbicara soal moralitas. Nama Idrus Marham kembali mencuat. Dia menyindir Tio Ardianto, mantan ketua BEM UGM yang belakangan aktif mengkritik Prabowo dan kabinetnya. Menurut Idrus, kritik seharusnya disampaikan dengan etika, kesopanan, dan nilai-nilai kebangsaan. Sekilas tidak ada yang keliru dengan pernyataan itu. Hampir semua orang sepakat bahwa kritik yang baik tetap harus beretika, tapi masalahnya bukan pada isi pesannya. Masalahnya ada pada siapa yang menyampaikannya. Idrus Marham bukan nama yang asing dalam ruang sidang. Pada 2018, dia mundur dari jabatan Menteri Sosial setelah namanya terseret kasus korupsi proyek PLTU Riau I. Nah, setahun kemudian dia didakwa menerima suap sebesar 2,25 miliar. Dituntut 5 tahun penjara, divonis bersalah, bahkan hukumannya sempat diperberat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dia menjalani masa tahanan dan bebas pada tahun 2020. Nah, fakta-fakta itu bukan fitnah, bukan opini, bukan hasil imajinasi lawan politik. Itu catatan hukum yang bisa diakses siapa saja. Maka ketika dia berdiri dan bicara soal etika kepada mahasiswa,
Reaksi publik yang muncul bukan kekaguman, melainkan tanda tanya besar. Dari mana otoritas moral itu datang? Ini seperti seorang yang pernah tertangkap membakar perpustakaan, lalu mengadakan seminar tentang pentingnya merawat buku. Pesannya mungkin tidak salah, tapi sulit bagi siapapun untuk mendengarnya dengan serius. Etika bukan sekedar kemampuan merangkai kata, sopan, adab, atau nilai kebangsaan. Etika lahir dari konsistensi antara ucapan dan perbuatan. Moralitas tidak dibangun lewat mikrofon, melainkan lewat keteladanan. Seorang mahasiswa yang mengkritik pemerintah dengan nada keras mungkin bisa diperdebatkan caranya. Tapi ketika seorang mantan terpidana korupsi menggurui publik soal tata krama, yang dipertanyakan bukan lagi isi pesannya, melainkan haknya untuk menyampaikannya. Inilah penyakit lama yang terus terulang. Terlalu banyak politisi ingin jadi guru sebelum berhasil jadi panutan, jadi teladan. Terlalu banyak ceramah tentang moral, terlalu sedikit refleksi tentang masa lalu. Yang paling mencolok dari semua ini adalah bagaimana kita sebagai masyarakat dan sistem memperlakukan dua hal secara berbeda. Kritik keras dari mahasiswa dianggap ancaman, korupsi dianggap sekedar kesalahan administratif yang cukup ditebus dengan konferensi pers dan senyum manis di depan kamera. Kesopanan dijadikan standar moral tertinggi. Sementara pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat bisa dilupakan setelah beberapa tahun berlalu. Wajar kalau publik bereaksi sinis bukan karena mereka anti dengan etika. Justru karena mereka cukup menghargai etika tahu. Untuk tahu bahwa etika tidak bisa dipisahkan dari integritas. Etika tanpa integritas hanya retorika. Moral tanpa keteladanan hanya kemunafikan yang dipoles rapi. Dan politik tanpa rasa malu adalah panggung besar tempat ironi dipertontonkan setiap hari dengan serius tanpa sadar betapa lucunya. Kalau memang ingin bicara soal etika, barangkali langkah pertama bukan mengajari mahasiswa cara berbicara. Langkah pertama adalah bercermin, ngaca, dan bertanya dengan jujur kepada diri sendiri, apakah saya sudah menjadi contoh yang layak untuk didengar? Karena rakyat tidak lagi menilai seseorang dari jabatan yang ia sandang. Mereka menilai dari jejak yang ia tinggalkan. Saya kira bahasa-bahasa yang digunakan seperti siapa itu, yang mantan dari UGM itu adalah sangat tidak pantas diucapkan dan itu tidak menjadi contoh. Bayangkan saja kalau orang-orang seperti itu nanti muncul sebagai pemimpin, mau jadi apa negeri ini? Kebayang nggak? Seorang mantan terpidana koruptor tapi bicara soal moral, etika, dan kesopanan. Nah, pertanyaannya adalah ketika dia ini melakukan korupsi, di mana etika, moral, dan kesopanannya? Di mana? Jadi begini ya, saya pribadi bukannya tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Idrus Marham ini. Saya sangat-sangat setuju bahwasanya dalam menyampaikan kritikan juga harus yang ada namanya etika dan kesopanan. Bahkan Nabi Musa sendiri ketika menghadapi Fir'aun juga diminta dengan cara-cara yang sopan dan baik. Tapi yang jadi masalah adalah Idrus Marham ini kan gak jauh lebih baik daripada mantan ketua BEM UGM Tio Ardianto. Lagian ya, banyak sekali pejabat pemerintah kita yang tidak punya etika dan kesopanan. Mereka merampok uang rakyat dengan cara gila-gilaan. Contohnya ya di kasus MBG ini. Bayangkan saja ya, sudah berapa kali rakyat mengingatkan terkait potensi korupsi di MBG. Sudah berapa banyak rakyat yang mengkritiknya. Tapi semua kritikan itu gak didengar sama sekali. Malah yang mengkritik itu dituduh antek Soros lah, antek asing lah, tidak nasionalis lah, pemecah belah lah, anti NKRI dan lain-lain.
Kita juga sudah sering mengkritik dengan cara yang sopan, halus, dan sangat-sangat beretika. Tapi yang terjadi apa? Malah yang mengkritik itu diancam akan dilaporkan ke polisi. Emak-emak yang memprotes soal menu MBG malah terancam akan dipidanakan. Lah ini kan setan. Padahal ya, emak-emak yang protes terkait dengan menu MBG itu banyak sekali anaknya yang menjadi korban keracunan. Dan sekarang ada seorang mantan terpidana koruptor yang bernama Idrus Marham sok-sokan bicara soal moral dan etika. Etik-etik dasmu.